Halo Sobat Inspirasi, kembali lagi bersama kami SCPD Channel yang tidak pernah bosan untuk mengulik kisah dan cerita inspiratif dari tokoh, tempat, ataupun kejadian untuk disajikan kepada Sobat Inspirasi sekalian. Setelah di episode sebelumnya kami menghadirkan eksplorasi Desa Mbawa Kecamatan Donggo dengan umaleme dan proses punatan meme atau kain hitam Donggo, maka sekarang kami akan hadirkan sedikit liputan kami mengenai salah satu komunitas di Donggo, komunitas lokal yang mempunyai cita-cita global yaitu membawa kearifan lokal Donggo, khususnya kain tenun Donggo berupa tempe meme dan tempe goli lainnya bisa dinikmati oleh masyarakat luas, baik nasional maupun internasional. Komunitas itu adalah Lentera Donggo. Begitu kami tiba, kami langsung disambut dengan pemberian sambolo dan selendang khas Donggo yang tentunya terbuat dari tempe mee. Seperti apa cerita mengenai Lentera Donggo? Saksikan terus dalam liputannya bersama kami. Namun sebelum lebih jauh menyaksikan video perjalanan kami kali ini, kami minta kepada Sobat Inspirasi sekalian agar membantu channel kami bisa berkembang dan terus berbagi inspirasi dengan cara subscribe YouTube kami SCPD Channel, tonton sampai selesai, like, komen dan juga share ke sobat lainnya agar makin banyak mendapatkan kisah inspiratif dari kami. Saya juga perlu memperkenalkan kepada Sobat Inspirasi, tadi pada saat di Donggo kami melakukan interview terhadap para penenun di sana bahwa salah satu komunitas atau orang yang membantu mereka dalam hal memasarkan produk-produk sarung tenunan mereka adalah Lentera Donggo. Dan setelah saya mendapatkan informasi ternyata Lentera Donggo ada di sini dan saya langsung diberikan izin untuk ketemu langsung dengan pemilik Lentera Donggo. Baik, kita berkenalan saja dengan Mbak siapa Mbak? Saya Leni Lestari. Leni Lestari. Iya. Oke, saya tertarik sekali terkait tadi hasil interview saya bahwa ada Lentera Donggo yang memang mereka menganggap bahwa ini adalah bagian dari komunitas yang menurut mereka sangat membantu sekali dalam hal pemasaran produk-produk mereka. Bagaimana sebenarnya Lentera Donggo memposisikan diri terhadap para penenun di sana? Awalnya kami hadir ingin memberikan ruang pada para penenun untuk lebih pemasarannya bisa lebih luas karena selama ini tempe Donggo, tempe salungka Donggo itu dan tempe menya tidak pemasarannya tidak begitu luas dan tidak banyak yang tahu tentang tempe salungka Donggo. Akhirnya kami punya inisiatif supaya kita membuka ruang untuk teman-teman yang punya produksi yang kreatif agar mendapatkan pasar yang jelas. Oke, modelnya sendiri, model pemasaran yang dilakukan oleh Lentera Donggo bagaimana tuh Kak? Kita memakai online. Oke. Kemudian sistem reseller dan offline juga. Oke. Kadang kita pakai arisan juga, buka arisan. Oke. Sudah berapa lama berlangsung seperti itu? Ini masuk ke tahun sudah 1 tahun lebih. Sudah 1 tahun lebih. Tapi saya juga perlu menanyakan juga nih, sebelum Lentera Donggo ada, apakah ada komunitas yang sejenis yang mungkin Kak Leni tahu gitu yang melakukan hal yang sama? Kalau untuk pemasaran sih saya tidak tahu. Oke. Tapi kalau komunitas tenun, awalnya sebelum Lentera Donggo ini datang, Bang Apen dan kawan-kawan menginisiasi komunitas Muna di Mbawa juga. Akhirnya berlanjut ke penenunan itu berkelompok, baru itu kita buka Lentera Donggo. Oke, berarti boleh kita anggap bahwa Lentera Donggo hadir dan memberdayakan para pelaku UMKM atau para penenun tadi ya. Model kerjasama atau model pemberdayaan yang dilakukan oleh Lentera Donggo seperti apa Kak Leni? Sejauh ini sih kita sistemnya ini apa namanya bukan pelatihan sih, semacam diskusi. Kemudian selain itu kadang kita sistemnya ngasih modal, ngasih modal dulu untuk teman-teman penenun untuk berbenang. Di sisi lain juga kita ngambil barang itu sih. Oke, berarti dalam hal membantu mereka diberikan modal, ada beberapa yang diberikan modal oleh Lentera Donggo. Akhirnya kan memang mereka kan butuh biaya semacam kayak untuk beli apa namanya tuh benang segala macamnya begitu ya. Akhirnya nanti hasilnya pun diserap lagi oleh Lentera Donggo begitu ya, dengan harga yang tentunya udah ada kesepakatan begitu ya. Nah, ngomong-ngomong mengenai harga, tadi juga saya sempat nanya, jadi di sana memang ada yang memproduksi khusus tempe mee atau sarung hitam yang secara diskusi yang tadi saya dapatkan bahwa itu diproses secara alami semua begitu. Jadi tidak terbatas pada tempe itu saja berarti yang mereka produksi ya? Iya, tidak. Oke, kalau kisaran harganya sendiri? Kalau untuk tempe mee Donggo di kita sampai 2 jutaan ke atas. Sampai 2 jutaan ke atas ya. Kalau untuk salungka bisa 1 juta ke atas. Kenapa dia mahal? Karena mereka ini contohnya
Iya. Mereka beda kualitasnya kan lebih tebal, motifnya besar dan motifnya itu punya histori. Nah, Lentera Donggo sendiri apa sebenarnya? Lentera Donggo hadir apakah sebatas untuk pemberdayaan para penenun itu saja atau ada misi lain yang ingin Lentera Donggo lakukan? Lentera Donggo hadir sebagai wadah itu untuk teman-teman kreatif yang mau bergerak dan mau maju bersama untuk perkembangan sosial dan kebudayaan di Donggo dan khususnya umumnya Bima. Tapi sejauh ini kami berjalan di wilayah Donggo, khusus wilayah Donggo ya. Iya. Donggo itu kecamatan ya. Iya. Oke, kalau dari segi apa yang sudah dilakukan oleh Lentera Donggo saat ini, respon orang atau respon masyarakat, bagaimana? Alhamdulillah sejauh ini respon masyarakat sangat baik, sangat menyambut dengan kedatangan Lentera Donggo, dan bahkan kita sudah dikenal di luaran untuk penjualan barangnya. Akan sampai ke Hong Kong, ke Taiwan, ke Saudi kemarin, ada Pakistan juga, sampai Singapura. Berarti keberadaan Lentera Donggo ini tidak terbatas hanya untuk menampung lalu menjual, tapi bahkan secara nggak langsung itu ikut mempromosikan juga karena memang lewat budaya, media online segala macam, jadi budaya terus hasil kreasi dari masyarakat pun akhirnya ikut terpromosikan juga dengan baik gitu ya. Kalau pemerintah sendiri udah ada ngelirik nggak sih? Kemarin pernah sekali diundang untuk itu kampung wisata. Kampung wisata. Oh, yang kemarin di Wawo diundang dalam rangka untuk UMKM-nya. Untuk ini produk-produknya dikenal gitu. Sejauh ini saya baru sampai itu. Oke, kalau kendala nih dalam menjalankan misi tadi tentunya pasti mengalami kendala lah ya, nggak mungkin tanpa kendala. Ada kendala yang paling berat atau mungkin sesuatu hal yang mungkin diharapkan supaya orang mungkin memberikan solusi atau mungkin meringankan kendala tadi begitu. Kendalanya itu kecemburuan mungkin. Kecemburuan sosial, misal hadirnya ini sebagai apa mungkin gitu kan. Harapannya sih teman-teman terbuka bahwa kita hadir bukan untuk menyaingi siapa-siapa, melainkan hadir sebagai wadah untuk teman-teman agar peduli terhadap sosial, budaya, dan kreativitas, apalagi kearifan lokal. Apalagi zaman sekarang kan kearifan lokal, sosial budaya itu sangat diperhatikan. Apalagi untuk daerah-daerah wisata, desa wisatanya itu akan sangat berkaitan erat kan dengan sosial budaya. Betul. Jadi Sobat Inspirasi mungkin ada di luar sana tadi disampaikan bahwa salah satu kendalanya adalah adanya sentimen negatif atau mungkin dianggapnya persaingan tapi persaingan yang nggak sehat. Jadi itu tolong dihilangkan dari benak-benak Sobat Inspirasi yang mungkin nonton saat ini atau mungkin yang bergelut dalam bidang yang sama, bahwa mari kita melakukan hal baik secara baik juga, insya Allah selalu akan ada jalan baik dan tentunya akan menghasilkan sesuatu yang baik juga ya begitu. Nah, kalau dari permodalannya sendiri Kak Leni? Mandiri. Iya. Kak Leni sendiri yang memodali? Iya, kita sempat kerjasama sama bank lah. Pinjam modal di situ, kita pakai untuk ini dulu. Sejauh ini masih mandiri. Masih mandiri ya. Oke deh, Sobat Inspirasi mungkin penasaran ya dengan Lentera Donggo atau bagaimana cara mendapatkan produk-produk yang diproduksi atau yang dijualkan atau dipasarkan oleh Lentera Donggo. Harus menghubungi kemana Kak Leni? Langsung ada WA-nya di profil Lentera Donggo, bisa cek di IG-nya Lentera Donggo. Nomornya ada di bawah sini Sobat Inspirasi ya. Terus bisa di profil Facebook saya sendiri Leni Lestari dan IG Leni Cahaya Bintang Mahisa. Jadi bisa langsung berburu informasi di alamat media sosial tadi yang disebutkan ya Sobat Inspirasi ya. Oke, kali ini saya rasa mungkin cukup pertanyaan saya karena ini terkait sama hasil kunjungan kami sebelumnya, di mana mereka memberikan informasi bahwa Lentera Donggo adalah salah satu komunitas yang membantu mereka dalam hal memasarkan produk. Jadi kami turut menitipkan pesan semoga Lentera Donggo juga bisa tetap berkiprah positif untuk mereka, berkiprah positif untuk lingkungan dan sekitarnya, terlebih lagi dalam mempertahankan warisan leluhur kita, Tembenggoli dan segala macam atribut budayanya. Oke Sobat Inspirasi, terima kasih banyak sudah mengikuti kami sejauh ini dan nanti tetap akan ada lagi liputan selanjutnya. Terus ikutin. Terima kasih ya kalian ini. Tapi sebelumnya saya pengen ini dulu lihat dulu nih bagaimana sih proses produksi penjahitan segala macam dari sarung yang dijual oleh Lentera Donggo ya. Boleh ya? Boleh. Oke, siap. Ini mesin ini punyanya dari Pejirimpu. Mesin dari? Pejirimpu. Pejirimpu itu apa? Mereka itu komunitas ini pegiat budaya juga yang bergerak untuk mengenalkan rimpu ke seluruh
PJ Rimpu, pegiat budaya mengenalkan Rimpu juga ya. Siapa penggeraknya di situ? Penggeraknya Ina Yuli HOD. Ina Yuli HOD atau yang mungkin kalau dikenal di dunia media sosial namanya? Kita panggil Ina Rimpu. Ina Rimpu ya, Ina Yuli. Ini adalah mesin yang salah satunya disupport oleh Ina Rimpunya atau Yuli HOD atau PJ Rimpunya begitu ya. Dititipkan di sini untuk dikaryakan Pendampingan ke teman-teman. pendampingan. Pelatihan. Gratis apa sewa? Gratis. Gratis. Berarti kalau ada teman-teman yang nanti akhirnya ingin melatih kemampuan dalam hal menjahit, bisa datang untuk melatih di sini begitu ya. Pelatihnya siapa? Pelatihnya kebetulan ada ini kita perkenalkan ibu yang dulunya kerja di PT di Jakarta, jadi yang jahit gitu. Oke. Terus kita pulang ke sini kita kerjasama kita rangkul. Jadi Oke. kita dari Oke, Sobat Inspirasi luar biasa. Kita ucapkan terima kasih juga mungkin kepada PJ Rimpu Voka atau mungkin salah satu penggiatnya adalah Ina Rimpu atau Ina Yuli HOD. Terima kasih banyak udah mau membantu kawan-kawan yang ada di Bimbel ini untuk memberdayakan potensi yang ada di sini ya. Luar biasa sekali. Selain mesin jahit ada lagi yang disupport oleh Ina Rimpu? Alat tenun, cuma Alat- ada sebagian yang ada, sebagiannya masih tinggal diambil. Sebagiannya itu part-partnya atau Iya, beberapa ini? beberapa alatnya. Oke. Jadi disupport juga dalam bantuan alat tenun ya, yang nanti akan dititipkan di para penenun. Oke, luar biasa. Sama, sistemnya dititipkan dan dihibahkan begitu ya? Iya. Tidak Bisa disewakan. dititipkan di sini juga ada nanti di Lentera Dongo. Oke. Salah satu Lentera Dongo, dan teman-teman bisa belajar Oh. tenun di sini supaya nggak hanya di Dongo tapi Wah. di Desa Punti juga ada penenun. Luar biasa. Jadi tidak sebatas hanya untuk menjual atau memasarkan produk, tapi dilatih juga bagaimana untuk menenun dengan bantuan alat tadi dari PJ Rimpu atau Ina Rimpu, dan juga mesin jahit untuk menjahit atau menyatukan sarung yang memang ditenun tadi ya. Ya, untuk jahit tas juga. Oke, Ada keren. dari TMME. Oh, ada juga tas dari TMP. Boleh dilihat? Sambolo ada. Berarti langsung mau priyo ya. Oke. Ini tas ya. Itu contohnya. Oke, baik. Sambolo ada. Sambolo juga ada. Oke, luar biasa berarti nih. Produk-produknya ini, kalau ini produk dari mana nih Kak? Bikin cetak sendiri? Iya, kerjasama sama pemuda juga, anak-anak bawah yang punya produksi yang dititipkan ke Oke. sini. Sama dengan kaos-kaos dan lain-lain itu. Sobat Inspirasi juga kalau ingin membantu Lentera Dongo dalam menyerap hasil karya dari anak-anak lokal atau produk lokal kita, tolong bantu mereka dengan berbelanja di sini ya. Alamatnya teman-teman bisa lihat di bawah sini dan bisa dihubungi secara online ya. Dan 5% dari keuntungan kita untuk disumbangkan untuk kegiatan sosial dan membantu iya, kegiatan sosial gitu. Jadi tidak 5%. murni hanya untuk bisnis, 5% dari keuntungan yang diperoleh akan disumbangkan untuk kepentingan sosial, kegiatan sosialnya dari komunitas yang ada di sini ya. Iya, dan Wah, luar biasa, lainnya, layak dicontoh Sobat Inspirasi. Keren-keren Mbak Leni. Mudah-mudahan bisa tumbuh banyak Mbak Leni ya. Amin. Amin. Makasih. Terima kasih banyak ya. Kalau gitu kami langsung pamit saja dulu kayaknya nih. Terima kasih banyak Mbak Leni. Semoga sukses ya usahanya. Amin, amin. Oke, Sobat Inspirasi, di PJ Rimpu ini selain menjual karya-karya petenun Bima, juga ada karya-karyanya sangat unik. Salah satunya baju yang saya pakai. Kemudian di sini ada baju yang tertulis suatu kalimat yang cukup bijak, indah, indah. Ini sepertinya mengandung nilai yang sangat dalam sekali nih. Kita baca ya. Konemu guruku di sampuru guru, wati sitoamu di inalabo amamu, natopa nenteku bakaroa ranentimu. Ini artinya, walaupun kita berguru, artinya begitu banyak guru kita, ya kan? Mau sempuru atau bahkan lebih dari sempuru, ini kalau dimaknai kan lebih. Ya, kalau kita tidak taat kepada kedua orang tua kita, ini Ibu dan bapakmu ya. ini kalau di mana ini ya? Mungkin ini natopa nenteku bakaro ara nentimu. Saya juga jadi susah. Jadi sangat sulit tapi terlalu dalam. Artinya ini kalau kita tidak taat kepada orang tua, ya kan? Walaupun kita taat kepada guru, itu sepertinya akan ditampar oleh Al-Qur'an yang kita pegang. Seperti itu. Ini sangat dalam sekali ini. Ini mengerikan sebenarnya, tapi mengandung nilai pesan yang sangat luar biasa, bahwa pentingnya untuk taat kepada orang tua sebelum taat kepada yang lainnya. Sebetulnya maknanya ini memang dalam. Jadi sehebat apapun kita, siapapun guru kita,
siapapun diri kita, Apapun jabatan apapun kita, jabatan kita, kalau kita tidak taat pada orang tua kita, Tidak ada sesungguhnya kita tidak punya nilai apa-apa di hadapan Allah, di hadapan Al-Quran. Di hadapan Kira-kira Al-Quran. begitu. Ini unik banget dan apa ya? Saya melihat nilai seninya tinggi, tingkat kesulitannya juga agak lumayan oke. Jadi ini bisa saya pakai dengan baju-baju khas adat Kamboja. Bang, kita bikin klub bola baju Masih begini. bisa. cocok itu mah. Klub bola BMX. Karena saya sering hadiri acara-acara, kadang-kadang nanti bisa buat promosi juga. Sebenarnya saya sering banget promosi tentang Bima, tenunan Bima, karena setiap hadir di acara saya selalu pakai tenunan Bima. Pak, pesan lain di Bandung. Ini udah lama banget tuh pingin buat sarung kain hitam. Akhirnya alhamdulillah hari ini. Tembe saya mee. capai. Iya, tembe mee khas Donggo. Ini susah loh. Yang mau pesan orang Jakarta silakan langsung ya sama saya. Hubungi saya. Sip, keren produknya asli Lentera Donggo, asli tembe mee dari Donggo. Nah, ini saya angkat ini, tadi satu.